Shalom, selamat pagi, salam sehat buat kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kita bertemu kembali di pagi hari ini, di hari Selasa tanggal 12 Oktober 2021. Mari saudaraku, kita bersama-sama beribadah sebelum kita berangkat untuk melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 822. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan dan anugerah yang Tuhan berikan buat kami hingga hari ini. Kami boleh bersekutu, kami boleh bersuka cita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang akan menjadi pegangan hidup kami, agar kami dapat berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hari ini kekal abadi sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita semuanya di sepanjang satu hari ini. Hari Selasa di tanggal 12 Oktober 2021. Yaitu yang tertulis di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-19. Beginilah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, hamu akan nahina holongan, una kamu marlulu. Pasahat hamu marima situ debata, aitar surat do, diau do pamalosong, au pe mamalosong, ninna Tuhani. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada, pembalasan adalah haknya Tuhan. Inilah yang boleh menjadi topik dari renungan kita pada pagi hari ini sepanjang satu hari. Kita diingatkan kembali
bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Jemaat Tuhan, pada umumnya setiap kita manusia tidak terima kalau kita diperlakukan tidak baik. Apalagi sampai diperlakukan dengan jahat. Naluri kemanusiaan kita selalu ingin membalaskan kejahatan itu dengan kejahatan. Bila perlu, kita membalas lebih sakit dari apa yang telah dia lakukan kepada kita. Ada perasaan puas jika orang yang melukai hati kita itu menerima balasan atas perbuatan jahatnya di dalam kehidupan kita. Baik yang kita lakukan sendiri ataupun itu karena konsekuensi dari perbuatannya sendiri. Ada perasaan puas. Itulah naluri kemanusiaan kita. Luka hati dan kepahitan yang terus dibiarkan itu akan mendorong seseorang untuk melakukan pembalasan. Dia akan mencari waktu yang tepat untuk membalaskan dendamnya sampai orang yang melukainya mendapat balasan yang setimpal atau yang lebih buruk dari apa yang sudah kita alami. Itulah yang kita harapkan. Dia mendapat yang lebih buruk atas apa yang sudah dia lakukan, atas apa yang sudah kita alami, atas perbuatannya. Saudaraku, pada tingkat kemarahan tentu ada orang membalaskan dendamnya dengan menghancurkan hidup, bahkan sampai menghilangkan nyawa orang yang melukainya. Tidak sedikit orang melakukan tersebut. Padahal sekalipun seseorang berhasil membalaskan dendamnya dengan cara apapun, hal itu tidak akan menguntungkannya, tidak akan menguntungkan kita, melainkan itu akan menyusahkan dan akan merugikan kehidupan kita. Orang yang belum membalaskan dendamnya, dia akan hidup dalam kemarahan dan dalam kepahitan yang itu bisa berimbas ke seluruh area kehidupannya. Dan jika tidak ditangani dengan secepatnya, hal itu akan merusak hubungan dengan sesama, merusak hubungan dengan keluarga, dengan pekerjaan, bahkan dalam kerohanian akan mengalami kehancuran. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, tapi ingatlah, membalaskan kejahatan dengan kejahatan bukan saja hanya merugikan atau merusak hidup kita, melainkan kita telah mengambil haknya Tuhan. Sebab pembalasan itu hanyalah haknya Tuhan, bukan hak kita manusia. Ketika kita membalas kejahatan orang lain, itu artinya kita telah mendahului atau melangkahi otoritas Tuhan dan telah melukai hatinya Tuhan. Sebab kita tidak menghormati perkataan dan aturannya Tuhan. Ingatlah firman Tuhan yang tertulis di dalam Ibrani 10 ayat 30, juga dikatakan di sana, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku.
sesuai dengan nats kita pada pagi hari ini. Pembalasan adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi Tuhan akan menghakimi umatnya. Maka seseorang yang menuntut pembalasan akan lebih jahat daripada orang yang melukai hatinya. Kenapa? Karena saat kita menuntut pembalasan, saudaraku, itu sama halnya dengan kita berani melukai hatinya Tuhan. Sementara orang yang melukai hati kita, dia masih bisa melukai hati sesamanya. Dengan kata lain, kita jadi lebih bersalah kepada Allah. Sementara orang yang melukai hati kita, dia hanya bersalah kepada sesama manusia berdosa seperti kita. Di sisi lain, jika kita menginginkan pembalasan, itu sama saja kita tidak percaya pada penghakiman Allah dan mencurigai Allah berlaku tidak adil dalam menghukum kejahatan. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, kita yang diberkati, sesakit atau sejahat apapun perlakuan orang lain kepada kita, bagian kita adalah berikan pengampunan dan kasih. Janganlah pernah menginginkan pembalasan, sebab pembalasan adalah hak Tuhan. Dia akan menghakimi semua orang menurut perbuatannya masing-masing, dan dia akan membalaskan yang jahat kepada orang yang berbuat jahat, dan membalaskan yang baik kepada orang yang berbuat baik. Dan saat orang berbuat jahat kepada kita, itulah saatnya kita membalas dengan yang baik, agar kelak kita menerima yang baik dari Tuhan Allah. Maka dari itu, mari berikan pengampunan, lepaskan pengampunan dan kasih kepada orang yang berbuat jahat kepada kita, supaya Tuhan memberikan kebaikan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dimanapun kita berada. Amin. Kita berdoa. Terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan, yang dapat meneguhkan iman dan percaya kami. Kami yakin dan percaya kebaikan balas dari kejahatan itu adalah keinginan dari Tuhan. Dan itulah alasan kenapa kami mengikut Engkau sebagai orang yang percaya, agar kami lebih mengutamakan kasih daripada menuntut pembalasan, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Berkati kami, berkati semua orang-orang jika ada yang membenci kami, yang menjahati kami. Mari Tuhan yang memberkati kehidupan mereka dimanapun mereka berada. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan raga kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja. Lindungi dan berkati kami Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami, agar kami bersuka cita untuk mengikuti Engkau. Terpuji nama-Mu hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP nomor 730. Berdayakan
mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya anugerah yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam dari kota Surabaya.